Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang akan kami sampaikan adalah pemikiran ekonomi Al-Shatibi, Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, dan refleksinya terhadap ekonomi Islam. Sebelumnya, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama, Nailatul Laila, NIM 4120047. Yang kedua, Nisa Az-Zahra, NIM 4120049. Dan yang ketiga, saya Muhammad Ilham Al-Faridzi, NIM 4120128. Al-Shatibi. Nama lengkap Imam Shatibi adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Hami Al-Ghornati, dan lebih dikenal dengan sebutan Shatibi. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730 Hijriah dan meninggal pada hari Selasa, tanggal Sya'ban tahun 790 Hijriah atau 1388 Masehi. Nama Syatibi adalah nisbat kepada tempat kelahirannya ayahnya di Sativa atau Syatibah dalam bahasa Arab, sebuah daerah di sebelah timur Andalusia. Keluarga Imam Syatibi merupakan keturunan Arab Yaman dari Banu Lahm yang berasal dari Bethlehem, Asyam. Sedangkan nama Syatibi itu berasal dari nama negeri asal keluarganya, Syatibah atau Syativa atau Jativa. Secara spesifik, tahun, tempat, dan tanggal lahir Imam Syatibi tidak diketahui secara pasti. Karenanya, banyak dari para sejarawan yang lebih memilih jalur aman untuk tidak mengkajinya, karena sumber-sumber yang ada masih terlalu lemah, sedikit dan tidak mencukupi. Meski demikian, satu hal yang patut diingat adalah bahwa pada masa Syatibi, Granada menjadi pusat pendidikan di Spanyol dengan berdirinya Universitas Granada pada masa pemerintahan Yusuf Abu al-Hajjaj. Buah karya Imam Syatibi. Beberapa karya-karya Imam Syatibi sendiri hampir semuanya mengacu kepada dua bidang ilmu yang menurut istilah Hamadi al-Ubaidi, ulum al-wasilah dan ulum al-maqasid, di antaranya adalah 1. Kitab al-Muwafaqat, yang merupakan kitab yang monumental sekaligus paling dikenal di antara karya-karya Imam Syatibi lainnya. 2. Kitab al-Iltisham, yang mengupas secara panjang lebar tentang bid'ah dan seluk-beluknya. 3. Kitab al-Majalis, yang memuat catatan tentang apa-apa yang terjadi dalam majelis-majelis ilmu yang dihadiri oleh Imam Syatibi. 4. Al-Ifadat wa al-Insyadat, yang memuat gambaran perjalanan hidup Imam Syatibi sekaligus menyebutkan guru-guru dan murid-muridnya. Dan yang kelima, Fatwa al-Syatibi, merupakan kumpulan fatwa-fatwanya yang tersebar dalam kitab Al-Itisham dan Al-Muwafaqat. Pemikiran ekonomi Al-Shatibi. Pemikiran Asy-Syatibi dalam bidang ekonomi diantaranya adalah 1. Tentang objek kepemilikan. Asy-Syatibi menolak kepemilikan individu terhadap sumber daya yang dibutuhkan orang banyak. Menurut beliau, benda tersebut adalah pemberian Allah terhadap orang banyak dan sudah menjadi milik bersama. 2. Pemikiran Asy-Syatibi berikutnya adalah tentang pajak. Menurut beliau, pemerintah boleh memungut pajak baru atau yang tidak ada dalam Nas.
kepada masyarakat untuk kepentingan kemaslahatan. Karena pemeliharaan kepentingan umum adalah tanggung jawab bersama. 3. Asy-Syatibi juga dikenal sebagai seorang yang pertama kali mengenalkan konsep maqasid al-syariah. Konsep maqasid al-syariah dalam artian hemat erat hubungannya dengan konsep motivasi. Dalam aktivitas produksi misalnya, dari perspektif syariah, seorang muslim terlibat dalam aktivitas produksi dan kegiatan-kegiatan ekonomi secara umum adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan. Tokoh yang selanjutnya yaitu Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya adalah Abdul Ar-Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrawi. Dikenal dengan panggilan Waliyuddin Abu Zaid, Qadi Al-Qudad. Ia lahir tahun 732 Hijriah di Tunis dan meninggal dunia secara mendadak di Kairo pada tahun 807 Hijriah, yang dimakamkan di kuburan kaum Sufi di luar Bab Al-Nasr. Nenek moyangnya berasal dari Hadramaut yang kemudian berimigrasi ke Seville, Spanyol pada abad ke-8 setelah semenanjung itu dikuasai Arab Muslim. Keluarga yang dikenal Umayyah ini selama berabad-abad menduduki posisi tinggi dalam politik di Spanyol. Latar belakang keluarga dari kelas atas ini rupanya menjadi salah satu faktor penting yang kemudian mewarnai karir hidup Ibnu Khaldun dalam politik sebelum ia terjun sepenuhnya ke dunia ilmu. Karya-karya Ibnu Khaldun. Ada banyak buku yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, antara lain Syarh al-Burdah, sejumlah ringkasan atas buku-buku karya Ibnu Rushd, sebuah catatan atas buku mantik, ringkasan Muhtasor, kitab Al-Mahsul karya Fakhr al-Din al-Razi, usul fikih, sebuah buku lain tentang matematika, sebuah buku lain lagi tentang usul fikih, dan buku sejarah yang sangat dikenal luas. Buku sejarah tersebut berjudul Al-Ibar wa Dimal Al-Mubtada wa Al-Habar fi Tarikh Al-Arab wa Al-Ajam wa Al-Barbar. Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. 1. Persoalan ekonomi. 2. Usaha pribadi dan perusahaan umum. 3. Mata uang memegang peranan penting. 4. Soal-soal ekonomi dalam 33 pasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Azharon, NIM 41249, akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nailatul Laila. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Al-Maqrizi. Al-Maqrizi sendiri nama lengkapnya adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Ia lahir di desa Berjuam, Kairo pada tahun 766 Hijriah, 1364 sampai dengan 1365 Masehi. Keluarganya berasal dari Makarisiyah, sebuah desa yang terletak di kota Baklabak. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal Al-Maqrizi. Al-Maqrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, ia gemar melakukan rihlah ilmiah, pelajari berbagai disiplin ilmu seperti fikih, hadis, dan sejarah dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Di antara tokoh terkenal yang sangat mempengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun, seorang ulama besar dan penggagas ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu ekonomi. Adapun karya-karya Al-Maqrizi seperti berbentuk buku-buku kecil dan buku-buku besar. Karya yang berbentuk buku-buku kecil seperti satu buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum seperti kitab Al-Nizya wal Al-Taqasum fima baina Bani Umayyah wa Bani Hashim. 2. Buku yang belum terbahas oleh para sejarawan lainnya seperti kitab Al-Ilmam bin Akbar Mabi'at Al-Habasyah min Muluk Al-Islam. 3. Buku yang menguraikan biografi singkat para raja seperti kitab Taraji Muluk Al-Gharab dan kitab Al-Masbuk Bizikir Manhajah min Al-Khulafa wa Al-Muluk. 4. Buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu
murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya. Adapun karya yang berbentuk buku-buku besar diantaranya seperti satu buku yang membahas tentang sejarah dunia seperti kitab Al-Khobar Ran Al-Bashir, dua buku yang menjelaskan sejarah Islam umum seperti kitab Al-Durr Al-Mudiah fi Tarikh Al-Daulah Al-Islamiyah, tiga buku yang menguraikan sejarah Mesir pada Islam, kitab Al-Muwa'iz wa Al-Itibar bi Zikir Al-Hiddat wa Al-Atsar, kitab Ittizah Al-Hunafa bi Zikir Imah Al-Fatimiyin Al-Muluk. Pemikiran ekonomi Al-Maqrizi. Pemikiran ekonomi Al-Maqrizi sendiri cenderung positif, suatu hal yang unik dan menarik pada fase kedua yang notabene-nya didominasi oleh pemikiran yang normatif. Adapun pemikiran Al-Maqrizi seperti konsep uang, teori inflasi, korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.